Pemirsa, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang dituduh menghina Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu mendapatkan pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Pakar hukum menilai ada intervensi politik dalam vonis terhadap Gus Nur, pun juga ada nuansa politis dalam amnesti yang diberikan kepadanya. Lalu apa hubungan amnesti dengan persatuan bangsa? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah penampakan kediaman Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur. Tidak banyak aktivitas terlihat di rumah di kawasan Cucak Rawon, Sekarpuro, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Salah seorang penghuni rumah menyebutkan Gus Nur tengah berada di Kota Padang. Rencananya Gus Nur tiba di Malang Selasa malam untuk mengurus administrasi amnesti. Nama Gus Nur tercantum bersama terpidana lain, termasuk mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam surat Dirjen Permasyarakatan tentang perubahan batas waktu pembebasan amnesti dan penyampaian salinan Kepres amnesti bagi narapidana sebagai tindak lanjut dari penerbitan Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang pemberian amnesti yang diterbitkan di tanggal 1 Agustus 2025. Gus Nur bersama Bambang Trimulyono kena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube. Podcast itu berjudul Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Diunggah di kanal YouTube Gus Nur 13 Official pada 26 September 2022 dan 27 September 2022. Dalam pledoinya, Gus Nur menyatakan dirinya tidak bersalah karena dalam podcast tersebut Gus Nur bertindak sebagai tuan rumah, sedangkan Bambang Tri adalah narasumber podcast. Pada 18 April 2023, Gus Nur atau Sugi Nur Raharja divonis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surakarta dengan hukuman 6 tahun penjara. Pihak Gus Nur menolak vonis hakim yakni 6 tahun penjara dan mengajukan banding. Putusan banding menyatakan bahwa Gus Nur menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Gus Nur dijatuhi pidana 4 tahun dan denda 400 juta rupiah atau diganti kurungan 4 bulan. Dalam kasus ini, Gus Nur mengaku tidak menghina Jokowi, tapi hanya mengkritik kebijakannya. Terkait ijazah Jokowi di persidangan, ia meminta ijazah itu dihadirkan, tapi tidak pernah dihadirkan. Yang jelas saya warga negara Indonesia yang taat hukum, tidak pernah terbesit dalam pikiran saya itu membuat keonaran di Indonesia. Tidak ada. Jadi misalkan sekarang saya baca judul ini di bersalah hina Jokowi, saya tidak pernah menghina Jokowi. Saya marah dengan kebijakannya, dengan rezimnya. Selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun kemarin itu, saya marah dengan kebijakannya, tidak dengan Jokowinya. Nah, dan dalam proses ini saya merasa sangat-sangat didolimi, dikriminalisasi lah kurang lebih begitu. Karena di dalam ruang sidang, 6 bulan sidang berturut-turut, saya minta satu saja, tolong hadirkan ijazah aslinya Pak Jaksa. Nanti kalau ada ijazah aslinya, 7 hari 7 malam, saya akan minta maaf kepada media, saya akan minta maaf kepada keluarga besar Jokowi, bahkan saya akan cium kakinya Jaksa itu nanti, kalau memang ada ijazah aslinya. Nah, ternyata tidak ada, sampai ketuk palu, vonis, tidak ada. Akhirnya saya dengan pasrah, tawakal, saya jalani itu hukuman 4 tahun dengan segala duka-dukanya itu ya. Nah, jadi saya sudah pada titik berdamai dengan diri sendiri. Saya sudah pada titik sibuk memandang masa depan. Baik. Jadi saya sudah tidak memikir amnesti apa itu, sudah ke arah masa depan saja sekarang. Pada 27 April 2025, Gus Nur keluar dari penjara karena mendapat pembebasan bersyarat. Dan perkembangan terbaru, 1 Agustus 2025, Prabowo memberi amnesti untuk Gus Nur. Gus Nur mengaku sebenarnya dia mengharap amnesti bisa diberikan sebelum dia bebas. Tapi kenyataannya baru turun saat ini. Tapi harapan saya waktu itu, kalau bisa amnesti itu saya dapatkan sebelum saya bebas. Tapi saya tunggu tak berjalan sampai saya bebas bersyarat. Ya sudah. Baru kemarin tiba-tiba ada kabar amnesti turun. Ya bagaimanapun bentuknya, syukur alhamdulillah paling tidak minimal saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak sebulan sekali. Iya.
Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai ada intervensi Jokowi dalam vonis terhadap Gus Nur. Hal itu terjadi karena orang yang berkuasa biasanya memang memiliki kemampuan mengintervensi instrumen penegakan hukum. Terkait dengan keadaan ini, apakah ada dampaknya terkait dengan Presiden Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi pada saat ini? Ya menurut saya tentu ya, kalau Presiden sedang menjabat, instrumen-instrumen penegakan hukum bisa juga terkadang diintervensi begitu, baik itu penegak hukum yang ada. Dan sekarang kelihatannya pengaruh itu sudah semakin menurun karena beliau sudah tidak menjabat lagi begitu. Sementara itu, pakar hukum pidana Heri Firmansyah menilai pemberian amnesti terhadap Gus Nur yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto juga syarat dengan pertimbangan politis. Di antaranya untuk mengimbangi pemberian amnesti kepada politisi PDIP Hasto Kristianto. Ya, ini memang agak sulit untuk memisahkan antara hukum dengan politiknya ya, karena kalau kita bicara ini kan bermula dari hak prerogatif Presiden, Mbak Zilvia. Nah, hak prerogatif Presiden yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana memang dalam memberikan amnesti dan abolisi itu harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kira-kira demikian. Nah, tentunya bau-bau politiknya nggak mungkin bisa dikatakan 100% nggak ada, menurut pendapat saya pribadi begitu ya. Ini kan juga berusaha ditarik kasusnya Pak Gus Nur ini karena sebelumnya sudah di media sudah beredar dulu atensi publik yang luar biasa untuk kasusnya Pak Hasto, kira-kira begitu kan. Nah, kemudian untuk menetralkan, untuk kemudian ini ada equality before the law-nya, asas persamaan di muka hukum, maka kasus Gus Nur pun kemudian menurut saya ditarik di sana begitu agar tidak seakan-akan hanya satu sisi saja. Ini mencoba untuk cover both side lah, istilah saya kira-kira begitu. Namun Wakil Mensesnek RI Juri Ardiantoro menegaskan pemberian amnesti ini ditujukan untuk menjaga persatuan, bukan melayani ego sebagian pihak. Itu senang bersatu, masyarakat Indonesia itu senang persatuan. Jadi kalau kebijakan pemerintah tentang persatuan sudah pasti masyarakat Indonesia senang. Karena persatuan harus menjadi kunci untuk mengalahkan ego semua pihak. Yang pasti, pemberian amnesti dan abolisi secara normatif merupakan hak prerogatif Presiden. Tentu akan ada dampak politiknya, tapi Presiden Prabowo dipastikan sudah menghitungnya secara cermat. Extend sekarang.